hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dengan apa yang sudah tertulis, yaitu tema umum. Murid yang memuridkan, betul kan? Ini tulisan saya. Murid memuridkan murid. Oh, saya punya ada yangnya masalahnya. Murid memuridkan murid. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kelihatan nggak saya? Karena saya pendek masalahnya, minta maaf, saya terang-terang ini. Kelihatan dari belakang? Puji Tuhan kalau kelihatan. Murid memuridkan murid. Saya mau tanya ini, murid SD, murid SMP, atau murid SMA? Ini yang saya mau tanya. Sebab di sini ya murid memuridkan murid gitu loh. Memuridkan itu. Nah, yang jelas ini berbicara masalah murid Yesus, karena ini di gereja, saya berani bicara murid Yesus gitu. Kalau ini di luar gereja ya murid umum gitu. Jadi karena ini di gereja, saya yakin ini murid Yesus. Ada amin? Siapa yang murid Yesus di sini? Betul semua? Ini murid Yesus? Atau muridnya Pak Sem? Saya yakin muridnya Pak Sem. Sebab di sini Timotius muridnya Paulus, gitu urut-urutannya. Begitu. Tetapi resiko yang harus diambil seorang guru memuridkan murid adalah hal yang pertama, harus berani menjadi teladan. Ini mungkin saya pendek jadi hampir tidak kelihatan. Jadi yang jelas murid Yesus memuridkan murid. Kalau kita lihat dari Rasul Paulus ini tadi, ia dikatakan begini, tapi hanya diambil belakang oleh dunia pendidikan. Nggak berani semua karena takut menjadi guru itu sebenarnya. Resiko berat. Engarso sun tulodo ing madya mangkaso tot puri handayani itu kan lambangnya pendidikan, iya enggak? Iya kan tidak? Dan itu dipakai murid. Di sini di mana-mana di dunia pendidikan nggak berani ambil semuanya. Itu bahasa Kawi kalau tidak salah, itu bahasa Sansekerta. Jadi dibilang engarso sun tulodo ing madya mangkaso tot puri handayani. Di depan harus menjadi teladan, ini semboyan guru. Di tengah harus menjadi motor atau penggerak. Di belakang harus mendorong bagi yang loyo-loyo. Begitu Bapak Ibu. Itulah murid guru yang menjadikan murid
untuk bisa menjadi murid betulan. Resiko yang diambil oleh Rasul Paulus, Paulus adalah murid Yesus, dia menjadi teladan. Resiko yang harus diambil adalah berani menjadi teladan. Siap menjadi teladan. Lihat ayat 10. Lihat baik-baik ayat 10. Kita ikuti itu. Ajaran Paulus adalah murni dari firman Tuhan yang benar, yang tidak pernah ditambah-tambahi dengan embel-embel apapun. Begitu. Ini yang harus diteladani, dan resiko seorang guru atau seorang yang mau memuridkan orang lain berani menjadi teladan, berani menjadi contoh bagi muridnya. Artinya melakukan ajarannya. Itu hal yang penting. Tetapi bagi orang, bagi guru-guru, bagi siapapun yang memuridkan tetapi nggak mau melakukan ajaran yang disampaikan kepada orang lain, itu adalah guru palsu. Seperti yang terjadi di dalam jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius yang begitu rumit menghadapi mereka. Paulus memberikan satu keteladanan yang harus dipegang oleh Timotius tentang ajaran. Yang berikutnya adalah cara hidupnya. Ini yang sulit, Bapak Ibu. Praktek hidup itu sulit. Nah, di dalam tokoh filsafat kuno yang disebut filsafat ontologi, mungkin Bapak-bapak kenal ini filsafat ontologi, yang dipimpin, yang ditokoi oleh tiga pribadi. Saya singkat TPA, begitu, bukan tempat pembuangan akhir. Cara menghafal saya memang saya singkat-singkat. TPA itu Thales, P-nya Plato, Aristoteles. Ini adalah peneliti, pencetus filsafat kuno yang menyelidiki tentang yang namanya ontologi. Begini, kalau saya orang yang belajar di ilmu teologi, tapi ilmu teologi nggak mendarat ke saya, nggak membangun saya, gagal. Dalam pandangan siapa? Thales, Plato, dan Aristoteles. Gagal. Apalagi di aksiologinya parah. Secara ilmu nggak mendarat, aksi pun tambah parah, rusak. Seperti guru-guru palsu itu tadi. Makanya Rasul Paulus tentang ajarannya, dia katakan, ikuti aku ajaranmu, supaya kau tidak terjebak dengan guru-guru palsu di saat itu. Banyak loh ini, ayat 10 saja banyak loh itu yang harus saya uraikan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahan ngantuk dulu ya. Nanti ngantuknya setelah ini saja. Yang berikutnya tentang pendiriannya, Rasul Paulus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah goyah, walaupun toh ada orang-orang yang menjelek-jelekan Paulus, bahkan sampai dimasukkan penjara di Roma ini. Dia tetap berpegang pada ajaran yang benar, yaitu tentang firman Tuhan yang harus diajarkan, yang harus diikuti oleh siapa? Timotius, di mana Timotius akan mengembalakan jemaat yang ada di Efesus, dan ini tidak boleh dilepaskan dari ajaran Rasul Paulus yang harus dipegang oleh Timotius. Inilah resiko seorang guru, seorang murid Yesus yang harus berani memberikan suatu keteladanan. Bahkan ajarannya, kehidupannya pun berani untuk menjadi teladan, Bapak Ibu. Jarang loh orang yang berani seperti ini. Ini sama dengan Yesus, hampir sama. Kalau satu itu dikabulkan oleh Yesus, permintaannya, duri di dalam dagingnya dicabut, sempurna itu Rasul Paulus. Tapi ini masih manusia, tapi hanya saja ini memang luar biasa. Dia berani menjadi teladan di dalam ajarannya, di dalam cara hidupnya, di pendiriannya, dan sebagainya. Kemudian selain itu, imanku. Inilah yang harus menjadi teladan bagi seorang murid yang akan mengembalakan jemaat di Efesus, yaitu Timotius. Murid Yesus memuridkan murid. Muridnya siapa? Muridnya Rasul Paulus. Berani nggak jadi hamba Tuhan? Komitmen seperti Rasul Paulus ini. Alkitab ditulis untuk dibaca supaya yang membaca itu bisa dan berani melakukan. Terlebih hamba-hamba Tuhan
mengajar, yakin. Iman itu apa? Iman itu percaya. Percaya itu apa? Iman. Iman itu apa? Percaya. Sampai dunianya rusak, ganti berkali-kali, nggak ketemu iman nanti. Karena iman itu ketaatan. Contohnya siapa? Contohnya kalau di Ibrani siapa? Pasti Bapak Abraham yang disuruh ke sana kemari, tetap taat saja. Gitu. Walaupun toh belum ada gambaran. Iman itu ketaatan. Musa, Henok dan sebagainya. Itu karena ketaatan. Iman itu taat. Taat itu setia kepada Tuhan. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan itu adalah disebut dalam satu kata iman. Gitu. Jadi Rasul Paulus berani ngomong, teladanilah imanku di dalam Tuhan seperti apa. Aku percaya Yesus. Jangan kau goyah. Loh, kenapa seperti ini? Bapak Ibu, ini Timotius masih muda. Mau menjadi gembala di jemaat yang tua yang sudah rusak. Apa enggak takut? Takut apalagi Timotius ini masa kecilnya diasuh oleh siapa? Neneknya, diasuh oleh perempuan. Mau nggak mau karakter neneknya ada di dalam diri Timotius. Karena itu Paulus memberikan satu patokan tentang keteladanan iman yang harus diteladani, adalah iman Rasul Paulus, agar betul-betul berpegang kepada Kristus. Jangan goyah dengan ajaran yang ada di tengah-tengah jemaat yang kamu layani. Seperti itu. Murid yang memuridkan harus berani menjadi teladan. Kalau tidak, hanya bikin slogan. Tahu? Slogan tahu toh? Ya, hanya bikin slogan. Tulisan. Jadi begini, tema perlu kita gumulkan baik-baik supaya kita bisa kuat dalam melakukan, sehingga menjadi teladan bagi jemaat dan jemaat akan mengikuti menjadi murid Yesus. Amin. Amin. Setuju? Setuju kan? Murid Yesus seperti itu. Yang berikutnya tentang ketekunan, tentang kasihnya. Itu yang harus diteladani di dalam pribadi Timotius dari seorang Rasul Paulus. Kasih itu apa toh? Kasih. Banyak orang berbicara kasih. Kasih itu memberi, Pak Guru. Kasih itu oke, yang berikutnya kesabaran Paulus yang harus diteladani. Kesabaran itu penting. Karena itu tadi di tengah-tengah masyarakat jemaat yang kacau, yang betul-betul sulit, rumit, yang akan menggoyah siapa? Timotius. Tetapi Timotius diharapkan ikuti kesabaranku. Bagaimana aku menghadapi semua tantangan, siksaan di dalam hidup saya. Paulus bilang itu. Aku tetap sabar. Karena Kristus pun sabar menghadapi itu. Begitu. Dan kau harus sabar, Ti. Gitu. Ti itu siapa? Timotius. Penting Bapak Ibu. Untuk menjadikan murid Yesus. Tetapi yang mau menjadikan murid Yesus, resikonya harus menjadi teladan. Loh, siapa yang menjadikan murid Yesus? Pasti gembala. Ini tanggung jawabnya gembala dan wakil. Karena itu harus menjadi teladan. Bagaimana gembala tidak bisa menjadi teladan? Mau jadi muridnya siapa? Ya ini jadi slogan lagi jadinya. Seperti itu. Mari, saya dan saudara menghidupi tema ini agar gereja bisa berkembang dan bertumbuh. Yang berikutnya, yang kedua, kalau tadi rumusan pendidikan ing ngarsa sun tulodo ing madya mbangun karsa, artinya di tengah-tengah harus jadi motor penggerak. Karena macet gitu loh. Mobil, sepeda motor itu bisa jalan karena ada motor yang gerak, yang putar gitu. Seperti itu. Kalau itu tidak bunyi, pasti dorong-dorong begitu. Jadi di sini membangun kehendak. Jadi seorang guru yang menjadikan murid
Seorang murid Yesus menjadikan murid harus berani menjadi penggerak. Jangan nongkrong dan tidur di rumah, perutnya gendut nanti. Kunjungan baik-baik. Bagi ibu yang sakit didoakan, bagi bapak-bapak yang loyo-loyo ayo digerakkan. Itu penting. Itu tugas seorang gembala yang akan menjadikan murid Yesus bagi jemaat yang akan dibawa kepada murid Yesus, yang dijadikan murid Yesus. Seorang guru harus berani menjadi penggerak, membangun kehendak di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan pribadi-pribadi atau pemuda-pemudi dan jemaat umum. Harus bisa menjadi motor di tengah-tengah kemacetan di dalam kerohanian orang percaya. Harus berani menjadi penggerak. Seperti apa membangun kehendak? Kalau kita lihat di dalam ayat 14, coba dibaca baik-baik. Di sini ayat 14 dikatakan begini. Sama enggak Alkitab saya dengan Alkitab Bapak Ibu? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sama kah? Sama. Itu namanya membangun kehendak, menjadi penggerak, mengingatkan karena lupa, macet pikirannya. Sudah lupa, kelihatannya sudah berpeganglah kepada kebenaran yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, agar itu dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Menjalankan iman itu yang Paulus nasihatkan agar menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Efesus. Dan kemudian selalu ingat kepada yang mengajarkan kepadamu. Ingatlah pada gurumu, yaitu Paulus yang mengajar Timotius, dan juga nenek Onike itu tadi, yang selalu mengasuh di dalam masa kecilnya ketika masih kanak-kanak. Ya harus ingat siapapun orangnya yang mengajar kamu, itu adalah untuk membangun yang namanya saraf-saraf yang sudah loyo, untuk mengingat kembali, memori, mengingat. Itu Paulus mendorong Timotius untuk bisa berpikir jernih. Yang berikutnya, yang ketiga, yang Paulus membangun dan memberikan satu semangat atau memberikan satu sinyal-sinyal untuk memancing siapa? Timotius, agar Timotius itu bisa menjalankan dan tidak statis begitu saja, tetapi dengan semangat, dengan iman yang dipercayai, boleh menjalankan pelayanan dengan semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah mendorong atau memberi semangat kepada Timotius. Itu ya, resiko daripada seorang guru atau seorang Rasul Paulus yang memuridkan Timotius. Ingatlah engkau mengenal Alkitab yang memberikan hikmat, yang menuntun kepada keselamatan dan iman kepada Yesus Kristus, kepada Kristus Yesus. Ini yang diajarkan kepada Timotius untuk mendorong ketika Timotius sepertinya sudah tidak mau jalan, tidak mau bergerak di dalam pelayanannya. Ia harus dorong karena dia adalah murid Yesus yang harus dimuridkan dan menjalankan ajaran-ajaran Paulus yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Dan itu perlu diingat, Paulus sebagai seorang gembala, dia harus mendorong. Selain menjadi teladan, ia menjadi penggerak. Selain dia menjadi penggerak, ia harus mendorong bagi yang loyo-loyo, bagi muridnya yang loyo, yang tidak mau membaca, yang tidak mau merenungkan firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ingatlah engkau mengenal kitab yang memberikan hikmat. Artinya apa? Jangan pakai hikmat manusia sendiri, tetapi ingat Alkitab itulah hikmat yang paling besar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Di sini dikatakan untuk mengajar, kemudian
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, kemudian untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Alkitab adalah sumber hikmat yang paling tinggi. Ini yang disampaikan kepada Timotius, tujuannya untuk mendorong Timotius ketika Timotius mungkin sudah kurang membaca firman Tuhan. Sampai di sini oleh karena keterbatasan hambamu. Yalah Tuhan, firman yang hambamu sampaikan dengan sedikit ini boleh menjadi berkat bagi jemaatmu dan kepada hambamu secara pribadi, untuk hambamu boleh menjadi teladan bagi jemaat dan bagi siapapun orangnya yang belum mengenal Allah maupun yang sudah mengenal Allah. Bapak terima kasih, berkati ya Tuhan semuanya, sehingga kami boleh menjalankan misi dan visi Allah di dalam dunia ini. Bapak terima kasih semuanya, kepada Bapak serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.